Di Malang, sepak bola itu bukan cuma olahraga, tapi udah jadi identitas. Dan kalau kita ngomongin identitas itu, ya jantungnya ada di satu klub, Arema FC. Ini bukan sekedar cerita menang kalah loh, ini adalah kisah gimana seekor singa bisa menjadi nyama sebuah kota. Oke, buat ngerti Arema, kita harus mulai dari sini. Singo Edan, sang singa gila. Ini bukan cuma julukan biasa ya, ini tuh udah kayak DNA-nya mereka. Sebuah filosofi yang meresap ke setiap pemain, bahkan sampai ke supporternya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Apa sih artinya? Jadi semua ini berawal di pertengahan tahun 80-an di kota Malang, Jawa Timur. Waktu itu ada kerinduan yang besar banget buat punya klub yang bener-bener jadi cerminan semangat dan kebanggaan arek-arek Malang. Nah, dari situlah benih Singo Edan mulai tumbuh. Nama Arema itu sendiri sebenarnya jadi kunci buat ngebuka filosofi klub ini. Ini tuh singkatan dari Arek Malang, yang artinya ya anak-anak Malang. Jadi dari awal banget, klub ini emang didesain bukan kayak perusahaan, tapi lebih sebagai wujud dari identitas bersama masyarakatnya. Fondasi mereka ditampa dengan cara yang, unik banget. Mereka lahir tanggal 11 Agustus 1987, pas banget di bawah zodiak Leo, sang singa. Dan taunya, pemain-pemain angkatan pertama itu digemblengnya pakai disiplin militer di pangkalan TNI AU. Keras kan? Mentalitas baja ini ternyata manjur banget. Cuma dalam 6 tahun, mereka langsung sabet gelar juara Galatama. Ini kayak ngasih sinyal keras ke seluruh Indonesia, kami datang. Nah, dengan fondasi sekuat baja tadi, panggungnya udah siap buat era keemasan. Inilah dekade di mana auman Singo Edan tuh bukan lagi sekedar suara, tapi udah jadi gemuruh yang benar-benar mendominasi sepak bola Indonesia. Dominasi mereka tuh kelihatan jelas banget di kompetisi Piala Nasional. Coba lihat, tahun 2005 dan 2006 mereka juara 2 kali berturut-turut. Kemenangan beruntun ini kayak jadi penegasan Arema bukan lagi tim kuda hitam, tapi mereka udah jadi kekuatan yang wajib diperhitungkan. Dan puncaknya datang di musim 2009-2010, momen di mana semua kerja keras, semua keringat terbayar lunas. Arema berhasil menaklukkan Liga Super Indonesia. Ini dia penobatan mereka sebagai Raja Sepak Bola Indonesia. Sebuah pencapaian yang selamanya bahkan terukir di sejarah klub. Tapi ya, namanya juga hidup, roda itu berputar. Setelah ada di puncak tertinggi, Arema justru masuk ke salah satu babak paling kelam dan paling bikin bingung dalam sejarah mereka. Sebuah periode perpecahan internal yang benar-benar nguji loyalitas semua orang. Nah, ini dia inti masalahnya, dualisme. Tiba-tiba ada dua tim yang sama-sama pakai nama dan logo Arema, tapi mainnya di dua liga yang beda. Di satu sisi ada Arema Kronus di ISL, di sisi lain ada Arema Indonesia di APL. Coba bayangin deh bingungnya para supporter. Mereka dipaksa pilih, Arema yang asli itu yang mana? Dan ini bukan cuma konflik para petinggi di ruang rapat loh. Dampak paling besarnya itu kerasa banget di tribun. Perpecahan ini kayak merobek jantung dan jiwanya klub Aremania. Mereka yang harusnya jadi kekuatan pemersatu, malah jadi terbelah dan dipaksa milih pihak. Sekarang, kita harus ngebahas babak yang paling kelam. Sebuah momen yang ninggalin luka paling dalam buat singa ini. Sebuah tragedi yang ngubah wajah sepak bola Indonesia buat selamanya. Kita akan bahas ini dengan penuh rasa hormat. 1 Oktober 2022. Sebuah tanggal yang bakal selamanya terukir bukan cuma di ingatan Arema, tapi di memori kolektif kita sebagai satu bangsa. Lebih dari 135 jiwa. Angka ini besar banget, sakit banget dengernya. Ini udah bukan lagi soal skor pertandingan, bukan soal rivalitas. Ini murni tragedi kemanusiaan yang terjadi di sebuah stadion sepak bola. Kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan sangat pedih. Ini bukan cuma hari yang kelam buat Arema. Ini adalah momen tergelap dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sebuah luka nasional. Dampaknya terasa seketika. Arema kehilangan rumah mereka, jadi tim musafir yang main jauh dari Malang. Di waktu yang sama, tekanan buat akuntabilitas dan reformasi total menggema di seluruh negeri. Ini benar-benar jadi titik nol, awal dari perjalanan pemulihan yang panjang dan penuh duka. Tapi, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, ada satu cahaya yang nolak buat padam. Apa itu? Semangat para supporter mereka. Jiwa sejatinya sang singa. Mereka itu dikenal sebagai pemain ke-12. Istilah ini bukan cuma pujian loh, ini adalah pengakuan. Di Arema, supporter itu bukan penonton pasif. Mereka adalah bagian aktif dari tim. Energi mereka di tribun itu benar-benar bisa mengubah jalannya pertandingan. Mereka adalah detak jantungnya klub. Jadi,
Siapa sih sebenarnya Aremania ini? Ya, mereka adalah napas yang menghidupi Singoedan. Mereka yang tetap berdiri tegak waktu tim lagi jatuh, dan yang soraknya paling kencang waktu tim lagi menang. Mereka juga dikenal dengan kreativitasnya yang luar biasa di tribun, bikin atmosfer yang melegenda. Merekalah kekuatan budaya dan jantung sejati klub ini. Perjalanan panjang ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Setelah ngerasain manisnya kejayaan di puncak tertinggi dan pahitnya tragedi di titik terendah, gimana caranya sebuah klub, sebuah kota, dan sebuah komunitas membangun kembali semangat mereka? Jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal nentuin masa depan Arema dan warisan dari Singoedan.